Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Kita akan coba membuat sebuah database. Nah, mungkin karena kita akan coba menggunakan database, nanti kita harus menyediakan atau menyiapkan sebuah database di dalam apa MySQL kalian masing-masing, gitu ya. Nah, ketika kita akan menggunakan database atau MySQL, berarti di examnya ini, ya, kalau kemarin kan sebenarnya examnya belum kita pergunakan. Karena kalau untuk Laravel kan tidak menggunakan Apache apa namanya untuk sebagai web servernya, dia udah punya sendiri, dan kita juga belum menggunakan MySQL, dia belum menggunakan database. Nah, di pertemuan kali ini karena kita akan menggunakan database, berarti MySQL-nya itu harus running. Nah, ya harus running untuk eh, apa namanya agar server database itu bisa digunakan. Lalu untuk editornya atau untuk membuat database-nya nanti, kalau saya sih pakai ini The Beaver gitu ya sebagai tampilan untuk meng-create database-nya. Nah, kalau kalian boleh nanti pakai tool yang lain silakan gitu ya, atau mau menggunakan yang di browser localhost phpMyAdmin itu juga boleh silakan. Nah, cuman kalau mau pakai itu berarti Apache-nya di examnya itu harus di running agar tampilan apa namanya tampilan phpMyAdmin-nya bisa dimunculkan gitu ya. Kalau saya pakai ini, jadi saya nggak running ini. Nah, kalau kalian nanti boleh terserah mau pakai tool apapun, yang penting nanti bisa membuat database gitu ya di MySQL-nya. Nah, ini nanti tool yang akan saya pakai. Eh, yang pertama kan tadi ya, kita menyiapkan sebuah database. Nah, setelah database yang dibuat, nanti ada file yang harus kita konfigurasi atau harus kita sesuaikan, yaitu adalah file INP gitu ya. Nah, nanti yang di bagian ini ya, DB. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan, yaitu nanti database. Nah, database-nya apa? Nama database-nya apa gitu ya. Sesuaikan dengan yang kalian bikin nantinya. Misalnya ini saya contohkan adalah nama database-nya Laravel ya. Dan username-nya root. Password-nya ini saya kosong. Nah, kalau misalkan kalian untuk database MySQL-nya usernya tidak dirubah, berarti default-nya itu adalah root-nya, tinggal ditambahkan saja. Kalau tidak di password ya berarti dikosongkan. Nah, sebenarnya untuk penamaan database itu ya bebas, terserah kalian nanti maunya apa. Tidak harus Laravel gitu, boleh nama kalian masing-masing. Nanti di sini tinggal disesuaikan saja. Ini adanya di file INP ya. Nah, nanti di bagian DB ini yang kita coba apa sesuaikan ya, agar nanti ketika kita akan membuat tabel di dalam database-nya sudah bisa terkoneksi. Nah, nanti pembuatan tabelnya dengan menggunakan perintah php artisan migrate gitu ya. Di mana perintah ini nanti diketikkan di dalam command prompt-nya di dalam cmd ya gitu ya. Sehingga dia akan otomatis nanti meng-create beberapa tabel seperti yang ada di modul ini gitu ya. Ini contohnya ya, contoh saja gitu ya. Nah, ini nanti tabel yang akan di create. Langsung saja ya saya contohkan gitu ya. Nah, apa namanya? Oke, sebentar. Di sini saya pakai dua. Nah, ini jangan lupa kalian nanti masuk ke dalam ini ya, apa namanya, folder project kalian dulu, gitu ya. Kalau pakai CMD ini, gitu ya, misalkan caranya CD, kalian simpannya di mana? Nah, tinggal diarahkan saja. Misalkan saya simpannya di folder D, ya. Jadi dari awalnya di sini masuk dulu ke folder D atau di drive D, baru di drive D nama foldernya apa.
Nah, saya misalkan Laravel gitu ya, cd Laravel, ini folder awalnya, lalu nama folder project saya juga pun Laravel. Nah, jadi kan ini folder awalnya, ini nama folder project saya. Nah, berarti saya sudah ada di dalam sini. Nah, untuk mengeceknya saya akan coba merunning ini artisan subnya ya, servernya saya coba running untuk yang agar kita bisa melihat dulu gitu ya tampilan awal di dalam browsernya itu. Nah, ini masih tidak terhubung. Oke, kita tunggu sampai apa namanya servernya di running ya, server yang dijalankan oleh Laravel. Nah, seperti ini ya, sudah starting. Kita tinggal masuk ke alamat ini. Kalau pakai IP berarti 127.0.0.1 Kalau tulisannya ini localhost 8000 ya, sama saja. Nah, tampilan dari project kita kan di minggu sebelumnya itu sudah sampai seperti ini gitu ya, udah bikin home, about, dan blog, dimana di tampilan di blognya itu kita sudah ada beberapa artikel, dan ketika diklik untuk artikelnya itu bisa masuk ke tampilan single artikel ya. Cuma ini kan kemarin isi dari artikel ini ditempatkan di dalam model gitu ya. Nah, untuk yang sekarang isi dari artikel ini kita akan coba pindahkan ke dalam database, di mana nanti data ini akan diambil dari database gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, kalian nanti siapkan database-nya apa gitu ya, silakan terserah kalian. Misalkan saya buat dulu satu buah nama, misalkan apa namanya, Laravel. Laravel 1, karena kan saya udah ada Laravel ya, ini saya buat menggunakan Laravel 1, lalu di oke gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul Laravel 1 ya, belum ada tabelnya gitu ya, karena masih baru. Nah, setelah dibuat database seperti yang di modul, kita ke project kita gitu ya, dibuka, kalian nanti pakai Visual Studio Code-nya ataupun pakai tool yang lain silahkan. Nah, dibuka file INP-nya. Setelah dibuka untuk file INP-nya, nah kita modifikasinya cukup yang ini saja dulu gitu ya, karena kan kebutuhan untuk bisa terkoneksi ke dalam database-nya. Nah, di dalam file INP seperti di dalam modul ini yang harus kita sesuaikan ya, nama database-nya, usernya, dan apa namanya, passwordnya bila di password. Karena saya tidak di password, berarti kosongkan di username-nya root, nama database-nya Laravel 1 gitu ya. Nah, kalau sudah di nah, ini nanti sudah pasti akan terhubung ya. Nah, bila sudah disesuaikan untuk database-nya, kalau gitu ya, di sini kita diminta untuk mengetikkan perintah ini, php artisan migrate gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah migration untuk membuat table gitu ya. Nah, seperti ini ke dalam database tanpa kita create sendiri, tapi kita menggunakan bantuan dari artisan yang ada di dalam Laravel. Nah, cara mengetikkan ini adalah, nah, ini kan saya biarkan untuk running servernya, makanya saya buka dua. Nah, ini saya arahkan dulu ke dalam folder kita. Nah, nanti sama ya, kalian pun arahkan
seperti ini. Kalau sudah, tadi kan diminta untuk mengetik apa namanya ini, PHP Artisan Migrate. Jadi untuk membuat mengcreate sebuah table atau beberapa table di dalam database gitu ya. Di sini PHP Artisan Migrate ya. Nah, seperti ini. Ini nanti secara otomatis dia akan membuat gitu ya table di dalam database yang sudah kita buat. Nah ini ya. Jadi ada beberapa table ya. Kita lihat. Nah ini kan awalnya masih kosong. Kita coba refresh. Nah, ya, yang tadinya kosong sudah terisi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah terisi 5 table ya. Nah, sebenarnya ada 4 gitu kan sesuai dengan yang di-create. Nah, untuk migration ini nanti dia akan secara default ada karena yang menghubungkan antara database dengan project Laravel-nya. Nah, ini ya. Jadi untuk membuat table di dalam Laravel ke dalam database bisa menggunakan perintah ini gitu ya. PHP Artisan Migrate atau migration gitu ya intinya. Ini jadi kita nggak harus bikin satu-satu, jadi secara otomatis. Ya sebenarnya file yang di-create ini sudah terdapat di dalam project kita itu ya. Adanya itu di folder database, lalu di folder migration gitu ya. Nah ini, jadi yang di-create itu adalah ini. Gitu. Kalau misalkan ini nggak ada, ya maka nggak akan bisa kita nge-create database ini, table-table ini. Nah ini bisa di-create karena sebelumnya Laravel sudah memberikan default beberapa table. Nah, kita nanti ketika akan menambahkan untuk yang table blog gitu ya, untuk artikel, maka kita harus nge-create dulu ininya migrationnya. Baru nanti kita migrate gitu kan, create ke dalam database-nya. Nah, langkah-langkahnya sudah saya coba tambahkan di dalam modul gitu ya. Mungkin bisa nanti diikuti ya sambil nanti saya contohkan untuk mengenal ini mungkin kalian bisa melihat dulu nanti bisa mengikuti selanjutnya. Nah ini ya, nah di apa namanya perintah migrate pun ada, tidak hanya apa namanya meng-create table, dia juga bisa menghapus table atau menghilangkan table di dalam database. Nah misalkan ini udah ada nih, ada 5 gitu, atau ada 4 mungkin untuk yang migration ini secara default akan selalu ada gitu ya. Nah ada perintah PHP Artisan Migrate Rollback gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah nanti dia akan menghilangkan table yang sudah ada di dalam database. Nah, misalkan table-table ini ya sesuai dengan migration yang ada di dalam file-file yang ada di dalam folder migration ini ya. Nah, caranya gini, sama seperti yang tadi migrate di sini, kita tinggal mengetikkan PHP Artisan Migrate titik 2 rollback. Nah, seperti ini. Kan awalnya di sini ada nih, ada beberapa table, kita coba rollback dulu. Ya. Seperti ini. Ketika di rollback, kalau kita cek lagi di sini ya di database-nya, kita refresh maka hilang. Yang ada hanya satu table yaitu migration. Nah, jadi table-table yang sebelumnya sudah di-create yang ada di dalam folder migration ini, file-file ini itu dihilangkan atau dihapus kalau perintahnya tadi rollback gitu ya. Nah, karena kita mau coba buat ya berarti kalau kalian mau buat lagi ya dengan PHP Artisan migrate nanti itu akan di-create lagi gitu ya, akan dibuat lagi di dalam database-nya ya. Rollback menghapus, kalau migrate dia apa namanya menambahkan tuh, jadi dia kembali gitu ya. Nah itu perintah awalnya, mungkin masih banyak perintah-perintah yang lain yang nanti bisa kalian coba apa namanya
gunakan. Nah, berikutnya adalah kita akan coba memperbaiki model, gitu ya. Kita akan coba memperbaiki model blog. Kan memang sebelumnya kalian pasti sudah buat di pertemuan sebelumnya, yaitu ada di folder app, lalu model. Nah, ini ada model blog yang isinya ini, gitu ya. Isinya yang digunakan untuk memunculkan data artikel di dalam blog kita, gitu ya, di dalam web project kita. Nah, ini gitu ya. Nah, ini akan kita coba perbaiki, gitu ya. Atau bisa dikatakan kita create ulang sebuah model. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat ulang karena untuk model yang ini yaitu tidak ada pasangannya di dalam database atau di folder migration ini. Harusnya ada model dan ada juga migrationnya. Karena nanti itu akan menjadi satu kesatuan. Seperti ini kan ada user, ada juga kan migration atau table usernya. Nah, maka untuk untuk folder untuk file blog ini, model blog ini kita akan coba create ulang. Nah, untuk yang sudah ada ini gimana gitu ya. Ini nggak usah dihapus gitu ya. Tidak usah dihapus gitu kan. Biarkan saja. Nah, tetapi ini kita rename ya. Nanti kalian rename, boleh nanti dikasih tanda apapun atau yang penting namanya nggak blog ya. Nah, ini saya rubah jadi blog underscore ya. Blog underscore yang penamaannya tadinya hanya blog.php, saya rubah menjadi blog underscore.php sehingga model ini ya tidak akan dieksekusi karena penamaannya tidak sesuai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, step berikutnya ya seperti di modul ya kita perbaiki atau bisa dikatakan kita coba buat ulang dengan perintahnya ini, php artisan make model gitu ya, min m nama model gitu ya. Jadi min m nama model. Nah, untuk nama modelnya sebenarnya sih boleh beda gitu kan. Kalau tadi sebelumnya kan blog.php ya. Kalau kalian mau namanya yang lain silakan. Tapi kalau yang saya akan contohkan dengan nama yang sama gitu ya, biar nggak pusing. Kalau di sini ada min m gitu ya. Jadi min m ini adalah ketika kita membuat sebuah model, ketika ada penambahan min m maka akan di-create juga di folder migration gitu ya, sebuah file migrationnya seperti ini yang nantinya akan digunakan untuk meng-create table di dalam database. Nah, berarti step berikutnya adalah kita akan coba tambahkan model baru atau membuat model baru ya dengan nama modelnya adalah blog, cuman nanti kita juga akan menambahkan satu buah migration filenya dengan nama blog sesuai dengan model yang kita buat. Nah, caranya tetap di command prompt gitu ya. Di sini, oke, ini saya coba perbesar ya. Seperti ini. Ini saya coba clear. Ya, kosong. Nah, di sini nanti kalian ketikkan php artisan make .2 model min m spasi nama modelnya apa. Nah, misalkan nama modelnya saya sama dengan yang sebelumnya, blog gitu ya, lalu di enter. Ini nanti secara otomatis dia akan meng-create sebuah model dan dia juga akan meng-create sebuah file di dalam migrationnya. Nah, ini dengan nama blog gitu ya, sama ya namanya. Nah, ini udah nih, sudah selesai gitu ya. Kalau kita lihat di dalam projectnya ya, udah ada nih satu buah file baru dengan nama blog yang isinya seperti ini, dan di dalam folder database migration sudah ada juga nih satu buah file baru lagi dengan nama blog
table.php. Nah, ini ya, yang awalnya hanya 4 sekarang sudah bertambah 1. Nah, isinya seperti ini. Nah, ya, isinya seperti ini. Defaultnya kan kalau yang ini user, ini udah ada ya ID ini. Nah, kalau yang awal di create isinya ini ya. Nah, di dalam migrationnya isinya seperti ini. Ada public function up dan public function down ya. Di mana public function up ini digunakan untuk membuat fill tabelnya nanti. Dia akan digunakan untuk nge-create sebuah table dengan nama blog ya, di mana isi dari tabelnya ini nanti. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Kalau yang down ini ya tadi ketika kita melakukan rollback dia akan menghapus ya, mendrop, menghilangkan table di dalam database. Kan ini di create, kalau ini di drop, dihilangkan. Nah, ya, seperti ini modul kalau sudah kita meng-create di dalam folder migrationnya atau di file migration blognya. Nah, di perintah up-nya gitu ya, kita tambahkan yang awalnya hanya ID dan timestamps, kita tambahkan seperti ini ya. Tambahkan title, bagian, body, dan publish gitu ya. Nah, caranya nanti kalian langsung ya buka ini. Nah, di sini ya, di file ini, di folder migration, di file create blog ya, langsung kalian tambahkan fill-fillnya seperti dolar, table ya, tanda panah, tipe datanya apa gitu ya. Misalkan tipe datanya ini saya string dengan nama title. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, untuk tipe datanya sebenarnya bisa nanti kalian lihat di dokumentasinya Laravel. Di Laravel itu tipe datanya ada apa saja sih gitu ya. Nah, agar nanti ketika menentukan ini ya bisa disesuaikan gitu ya. Oke. Untuk title saya pakainya string, lalu dolar, table, tanda panah, teks gitu ya. Ini bagian. Nah, ini nanti bagian itu akan digunakan apa namanya, di artikel yang muncul di sini, Nah, ini kan tulisannya banyak. Nah, nanti bagian itu akan kita pergunakan di sini sehingga yang muncul tuh hanya sedikit. Nanti yang fullnya kita akan tempatkan di dalam single artikel gitu ya. Nah, ini kalau di refresh ya apa namanya, masih error karena memang dia kan sedang kita modifikasi gitu ya. Oke, setelah bagian berikutnya adalah body. Table, tanda panah, untuk body sama teks gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu satu lagi table dengan nama timestamp. Nah, ini ya. Timestamp. Oh, ini salah. Harusnya titik koma ya. Timestamp. Lalu ininya publish.
Nih, kita lihat dulu modul. Salah. Nah, ini ya. Oke, nah sudah. Jadi kita udah punya beberapa field untuk di table blog gitu ya. Nah ini kita sudah tambahkan, sudah di save. Kan belum ada nih table blognya di dalam folder di dalam database kita. Nah, bisa masuk ke dalam database ini, table blog itu berarti seperti tadi ya, kita tambahkan dengan cara PHP Artisan migrate gitu ya. Nah, karena database-nya kita sudah ada beberapa table, berarti kan kita harus rollback dulu, baru kita migrate lagi. Nah, ada perintah yang bisa melakukan sekaligus, yaitu PHP Artisan migrate press. Nah, seperti ini, press gitu ya. Jadi dia akan merollback dulu, menghapus table yang sudah ada, lalu dia akan meng-create lagi table yang baru. Nah, ini perintahnya ya. PHP Artisan migrate -2 press. Nah, seperti ini. Dia akan mendrop dulu semua table, dia hapus, lalu dia migration baru create lagi gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di refresh, nah table block sudah ada. Ini ya. Isi dari table block itu sesuai dengan yang dibuat tadi. Nah ini title, bagian, body, sama publish ya. Nah sudah sesuai dengan yang ada di modul. Berikutnya baru kita akan mengisi table block ini gitu ya dengan perintah tinker yang ada di dalam Laravel. Tetapi sebelum kita mengisi database, nah kita coba modifikasi terlebih dahulu untuk yang model blog yang sudah kita buat. Kan awalnya hanya ada use factory. Nah, di sini saya di modul itu ada dua sebenarnya, ini kan pakainya atau nih. Ada protected available dan protected guarded gitu ya. Dimana kalau yang available ada ini title, bagian, sama body. Kalau guarded hanya ID. Nah maksudnya adalah kalau yang available ini kita harus menentukan gitu ya di dalam field table blog itu kira-kira field mana saja yang boleh diisi. Nah kalau kita pakainya available berarti kita harus tentuin nih mana aja yang boleh diisi oleh kita nantinya. Kan tadi ya kita akan coba ngisi table blognya dengan perintah tinker ini gitu ya. Nah, tapi field mana saja yang boleh diisi oleh kita gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ditulis di sini itu adalah field yang diizinkan untuk diisi. Kalau kita pakainya yang guarded gitu ya, di sini hanya ada ID. Kalau yang guarded itu yang ditulis di sini itu yang tidak boleh diisi. Gitu ya. Jadi kalau available itu yang ditulis itu yang boleh diisi, yang diizinkan. Tapi kalau guarded ini yang tidak boleh. Kita tulis di sini yang nggak boleh apa aja. Nah, kalau misalkan hanya ID ya berarti yang lain boleh diisi. Gitu ya. Kalau yang available yang ditulis yang diizinkan untuk diisi. Jadi terbalik. Nah, tinggal kita enaknya nanti mau pakai yang mana. Nah, nanti di modelnya saya pakai yang guarded saja biar lebih memudahkan kita. Nah, maka dibuka file ininya, model blognya yang awalnya hanya use factory saja gitu ya. Di bawahnya di sini kita tambahkan tadi protected gitu ya.
dolar guarded. Nah, seperti ini gitu ya, sama dengan kurung siku kutip kutip di luar. Nah, seperti ini adalah ID. Nah, kalau guarded berarti ID ini nggak boleh diisi, sisanya boleh diisi gitu ya. Nah, kalau sudah di save, berikutnya baru seperti di modul, kita akan coba mengisi database-nya dengan perintah tinker. Nah, ya. Jadi nanti di command prompt-nya kita ketikkan php artisan tinker yang nanti akan muncul tulisan seperti ini. Nah, PSY cell gitu. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini berarti kita udah masuk ke dalam tinkernya. Nah, berikutnya adalah kita membuat sebuah variabel gitu ya. Ya sebenarnya variabelnya boleh tidak harus $blog. Ini untuk memudahkan saya saja gitu ya. $blog sama dengan new blog. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. New blog. Blog ini adalah nama dari model kita. Nah, kalau misalkan nanti kalian buat modelnya itu bukan blog atau misalkan nama modelnya adalah artikel, ya berarti sama dengan new artikel. Ya, sesuaikan dengan nama model ini. Kalau saya kan kebetulan adalah blog gitu ya. Setelah dibuat, maka berikutnya baru variabel dolar tanda panah title ini fill di dalam table blognya apa saja. Misalkan titlenya mau diisi apa nih, judul ya. Lalu bagiannya mau diisi apa, bodinya mau diisi apa, di save sehingga nanti akan masuk ke dalam database. Nah, kita coba ya, saya coba praktekkan biar kalian ada gambaran. Nah, dibuka berarti kan command prompt-nya. Lalu di sini kalian ketikkan saja php artisan tinker. Nah, seperti ini ya. Enter. Nah, jadi kalau nanti sudah muncul seperti ini, sel ini berarti kita udah masuk ke tinkernya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tinkernya, tinggal seperti yang tadi di modul dicontohkan, kita buat satu variabel, misalkan saya variabelnya blog, ya, sama dengan new blog, ya. Ini adalah untuk yang blog ini adalah nama modelnya, gitu ya. Kalau sudah di enter, sorry. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam model blognya menggunakan tinker ini, baru kita isi fill-fill yang tadi, yang boleh diisi apa saja gitu kan, yang tidak boleh apa saja. Makanya kan tadi di modelnya sudah kita tentukan. Nah, caranya adalah gini, dolar blog mana nama fieldnya apa. Misalkan yang pertama adalah title sama dengan nama mau diisi apa ininya gitu ya. Misalkan title-nya itu mau diisi apa oleh kalian. Misalkan saya isinya ini aja, judul pertama gitu ya. Nah, kalau sudah di enter gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul tulisan warna hijau, berarti sudah tersimpan satu untuk yang title. Kita ketik ulang lagi untuk yang blog tanda panah bagian kalau nggak salah. Nah, ini sama dengan untuk bagian ini mau diisi apa. Nah, tadi kan seperti yang saya contohkan, bagian ini akan memunculkan sebagian dari keseluruhan isi artikel. Nah, untuk memudahkan kita pakai bantuan di sini, misalkan lorem 100. Nah, kita pakai bantuan ini. Jadi lorem itu untuk memunculkan teks ya. Nah, ya. Ini saya ambil sampai
sini misalkan ya, sampai titik ini saya paste. Nah, kalau paste di sini apa namanya, bisa Ctrl V, langsung klik kanan paste sampai di dalam kutipnya ya, jangan lupa, lalu di enter. Nah, sampai hijau gini berarti ini sudah masuk. Berikutnya adalah dolar flow tanda panah body. Nah ya, body sama dengan kutip-kutip. Nah, kalau body isinya mana? Ini keseluruhan kita ambil. Nah, ya. Lalu kalian nanti tempatkan di dalam kutipnya lagi. Nah, ya. Klik kanan, paste ya. Nah, ini kan cukup panjang. Lalu di enter lagi. Nah, seperti ini. Berarti kita udah punya title yang pertama itu ya, bagiannya dan isi dari bodinya ya. Tapi ini belum masuk ke dalam database. Agar masuk, kita ketikkan lagi perintah load save gitu ya, seperti ini. Save kurung buka kurung tutup, lalu di enter. Ketika ada tulisan true, berarti data ini sudah masuk ke dalam database kita. Nah, ini di table below. Nah, ini kan masih kosong. Ketika di refresh, dia sudah ada tuh ya, judul yang pertama. Ya, sudah terisi untuk yang data pertamanya. Gitu ya. Nah, kita udah ngisi nih satu. Berarti kalau mau ngisi lagi ya bisa step-stepnya seperti tadi lagi. Berarti nanti blog, title, bagian body isinya mau apa. Atau ada cara satu lagi ya, seperti yang di modul. Nah, ini di bawah kita langsung meng-create ya, blog create gitu ya. Nah, saya coba agak perbesar. Nah, ini blog titik 2 create gitu ya. Di sini langsung kita tentukan title-nya, bagiannya, dan body-nya. Nah, ya, kalau tadi kan kita membuat sebuah variabel dulu. Nah, kalau ini langsung blog create. Nah, blog ini adalah nama modelnya gitu ya, dengan perintah create. Jadi mengisi ke dalam table blognya. Nah, kalau ini kita enggak, atau kalian jangan langsung ditempatkan di sini. Nanti akan kesulitan ketika harus mengenter ke bawah. Nah, kalian bisa buat dulu di sini di file PHP-nya sebagai bantuan saja. Nah, misalkan seperti ini, kita enter ke bawah. Di sini bikin kayak tadi ya, seperti yang di apa namanya, seperti yang di modul gitu ya. Kalian bikin blog blog titik 2 create gitu ya, kurung buka kurung tutup kurung siku gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini blog ini adalah nama dari modelnya ini ya, jadi harus sama oleh kalian nanti, jangan sampai salah. Lalu title-nya ya, seperti ini, sama dengan tanda lebih dari kutip 2 lagi. Nah, isi title-nya apa? Misalkan judul kedua seperti ini, lalu koma, enter ke bawah, terus bagian. Nah, seperti ini, isinya apa? Kita ambil aja ini ya, yang sudah ada gitu ya, sebagai contoh. Ini kalau kalian nanti boleh isinya sih ngambil dari mana saja. Nah, ini saya ambil ya, enter lagi ke bawah, dan apa namanya, body. Nah, seperti ini ya. Isi dari bodinya apa? Nah, ini ya. Ya,
kita coba ambil semua, copy paste sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy. Nah, kalian copy semua dari blog sampai ke tanda kurungnya, di copy, baru kita tempatkan ke dalam ini, ke dalam tinkernya. Kalau dibuat di copy, lalu kalian nanti tempatkan ke dalam tinkernya ini, gitu ya. Tinkernya ini boleh di clear dulu. Sorry. Oh tidak, ini katanya. Oh langsung saja paste di sini. Nah untuk tinkernya, ya. Kalau tadi kan dibuat satu-satu, kalau yang ini title-nya, bagiannya, body. Kalau ini langsung di copy yang udah tadi kita buat, lalu di enter. Nah secara otomatis nanti dia akan masuk. Ini nggak usah kita save karena kalau kita cek di dalam database, nah ini kan hanya satu, ketika refresh dia otomatis ada 2. Jadi udah langsung ter-create gitu ya kalau cara yang kedua, ya. Agar apa namanya, datanya itu bisa masuk ke dalam database seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, ada yang harus kita modifikasi lagi, gitu ya. Ada yang harus kalian modifikasi lagi. Nah, misalkan ini setelah dibuat bisa nggak muncul? Kita cek, ya. Kita cek di dalam ini, kita refresh. Nah, udah muncul gitu ya. Sebenarnya ini datanya udah muncul. Nah, ini sudah muncul berdasarkan data yang di dalam database. Ya, judul pertama, judul kedua. Kalau diklik ini, bisa nggak? Belum bisa, gitu ya. Karena ya tadi kan harus ada yang dimodifikasi ulang agar tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang dimodifikasi adalah ini, yang view-nya, yang blog.blade.php gitu ya, dan view yang single.blade.php. Jadi yang blog.blade.php ya ada di dalam folder resource view. Nah ini ya, nanti kalian buka blog yang awalnya isinya seperti ini, dimodifikasi, dirubah menjadi seperti ini. Nah yang di kotak merahin ini yang dimodifikasinya. Ini ya, dirubah, berarti kita coba perbaiki. Ini yang awalnya seperti ini, kita rubah jadi seperti ini. Nah ya, ini rubah, kita ganti jadi ID. Lalu yang ini kita ganti, nah seperti ini ya. Ini dihapus, jadi disesuaikan dengan, nah ini yang autornya kita hilangkan saja. Nah, ini diganti jadi bagian. Ini diganti jadi seperti ini, ya. Yang awalnya seperti tadi dirubah seperti yang di modul. Ini untuk yang blog, lalu untuk yang single postnya pun dirubah menjadi seperti ini. Nah ya, jadi dirubah jadi seperti ini. Yang awalnya seperti ini, ya, dirubah jadi ini. Ya. Lalu yang autornya pun dihapus saja, yang bodinya dirubah jadi gini. Nah, menggunakan tanda panah dan kurung kurawalnya dirubah jadi tanda ini ya, tanda seru 2 kali, ya. Karena nanti kita akan coba menggunakan paragrafnya itu nggak di sini. Nah, tapi paragrafnya itu nanti di dalam teks ininya nih. Nah, di dalam teks ininya kita coba tambahkan sebuah paragraf. Kan kalau yang sudah dimasukkan ke dalam apa namanya ini, ketika kita refresh, ini kan kalau kita klik ini nggak bisa masuk, tapi belum ada paragrafnya, ya. Nah nanti di dalam sini kita coba buat paragraf. Nah ini udah bisa berjalan nih, ya. Nah ini kan jadi sedikit karena tadi bagian.
Ketika diklik, dia akan memunculkan keseluruhan dia dengan ID yang 2 ya, karena kan tadi memunculkannya berdasarkan ID ya. Jadi kalau misalkan mau memunculkannya ada paragrafnya, nah kita coba tambahkan satu buah ini lagi ya. Nah, yang ini aja kita modifikasi menjadi ketiga, lalu ini ya, ininya kita modifikasi, misalkan saya coba modifikasi tambahkan sebuah paragraf. Nah, ya, ini sampai ke mana, titik-titik, sampai sini. Di sini saya juga tambahkan paragraf lagi, ini saya pindahkan sampai ke sini misalkan. Nah, di sini saya tambahkan satu paragraf lagi, ini saya pindahkan lagi ke ujung. Nah, ini ya, saya copy semuanya, saya masukkan ke dalam yang body. Jadi paragrafnya itu ada di dalam ini, ada di dalam body langsung, gitu ya, tidak di codingannya. Ya, di narasi kalimatnya sudah ada teks paragraf, gitu ya. Nah, ini kita masukkan lewat tadi Tinker. Nah, sudah masuk, kita cek, refresh. Nah, sudah ada 3 dalam projectnya. Nah, ini kalau kita kembali harusnya ada 3 nih, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika diklik yang ketiga, ini sudah ada paragraf nih ya. Jadi sudah dibuatkan paragraf, karena kan tadi isi di dalam bodinya sudah ada tag paragrafnya. Nah, nanti kita coba sisipkan seperti itu kalau misalkan kalian buat sebuah tulisan kan menggunakan editor di web kan banyak ya yang bisa menyisipkan paragraf di dalam editornya atau di teksnya sehingga bisa dieksekusi menjadi seperti ini. Nah, ini udah jadi nih gitu ya. Sampai step ini kita sudah jadi gitu ya, data yang dimunculkan di dalam blog ini sudah diambil dari database gitu ya, yang sebelumnya kita sisipkan di dalam model, ini sudah kita ambil di dalam database. Nah, ketika diklik gitu ya, dia udah memunculkan data yang ada di dalam table dengan ID-nya ini. Nah, ini kalau kita ganti jadi 3, dia akan pindah ke yang ID ketiga. Nah, ini kita akan coba modifikasi agar tidak ID yang dimunculkan, tapi kita buat menggunakan slug gitu ya, seperti di yang materi ketika tanpa menggunakan database gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menggunakan slug seperti di modul untuk migration ya atau field di database-nya, kita harus tambahkan satu buah field lagi dengan nama slug gitu ya. Nah, caranya adalah ya berarti kalian buka kembali untuk yang ini file migration untuk yang blognya. Nah, di bawah ini ya sesuai dengan yang ada di modul ini, di bawah di bawah title kalian enter ya, buat satu buah field lagi, label tanda panah string gitu ya, tipe datanya string, isinya dengan nama slug ya. Ini sama dengan unique ya, tidak boleh ada yang sama. Nah, ya, karena kita udah menambahkan ini, jadi jangan lupa di save. Nah, ini agar masuk ke dalam table kita, berarti kita harus melakukan PHP Artisan migrate kembali gitu ya. Jadi agar database-nya di-refresh menjadi table yang baru. Cuma ketika kita melakukan migrate, dipastikan data yang udah ada di sini ini akan hilang gitu ya. Karena kan database-nya
tabelnya yang lama dihapus, dibuat lagi yang baru. Nah, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita tinggal isi lagi. Nah, caranya adalah menggunakan ini, kita keluar dulu dari tinkernya. Boleh menggunakan Ctrl C. Ya, Ctrl C. Nanti kembali ke sini ya, keluar dari tinkernya. Kita langsung saja PHP artisan migrate gitu ya. Nah, biar cepat pakainya yang press. Nah, seperti ini. Jadi di drop dulu semua tabelnya, setelah itu dia akan create ulang. Nah, kalau kita lihat ini saya close, ini saya refresh dulu. Nah, ya. Maka di dalam tabel blognya ini isinya kosong ya, karena kan ini dibuat ulang tetapi sudah ada tambahan satu field, yaitu ininya slug gitu ya. Nah, ini yang akan kita pergunakan nanti sebagai parameter untuk memunculkan ini artikel. Kan kalau ini kan masih menggunakan ID. Nah, nanti kita akan ganti menggunakan slug sesuai dengan yang ada di dalam modul ini ya. Nanti kita modifikasi lagi untuk yang roads-nya, lalu untuk yang controllernya kita modifikasi. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu nanti ya, tambahkan lagi untuk yang ininya gitu ya, isinya. Nah, cara menambahkannya adalah kita masuk lagi PHP artisan tinker gitu ya. Kita masuk lagi ke tinkernya, karena ini tadi belum dihapus, tinggal kita copy aja. Cuma ini ada tambahan satu, yaitu flag gitu ya, seperti ini. Ini misalkan artikel pertama ya. Nah, ini judulnya kita ganti jadi artikel pertama ya. Setelah itu hampir sama dengan judul, cuman ini pakai huruf kecil semua dan menggunakan tanda strip gitu ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita copy saja, masuk ke tinkernya, klik kanan paste. Oke, nggak apa-apa, klik kanan paste lagi. Ada error, klik kanan paste. Oh, ini kurang koma ternyata ya, sorry. Nah, ini copy lagi, balik lagi ke tinkernya, klik kanan paste. Masih tidak sesuai. Kita lihat. Nah, ini sudah ya, sudah sesuai ini. Lalu kita ini baru satu, ini kita rubah jadi artikel kedua ya. Ini kita rubah jadi kedua. Ini copy lagi, kita isi dua data aja ya sebagai contoh ya. Nanti kalian bisa melakukan, lalu di enter. Nah, ini udah masuk, kita cek di dalam database-nya. Nah, udah ada dua ya. Nah, ini sebelum kita lihat hasilnya, kita modifikasi dulu untuk yang roads-nya, yang single artikelnya jadi seperti ini ya, yang dikotakin merah ini. Yang sebelumnya untuk yang ini boleh dihapus ya, nah, kan sudah di save, jangan lupa. File roads-nya di folder roads yang web.php-nya, yang single artikelnya. Nah, awalnya kan slug gitu ya, ini ditambahkan post ya, ditambahkan post jadi titik 2. Nah, titik 2 slug ya, ada penambahan ini post ya, titik 2 slug.
Lalu setelah itu kontrolernya pun kita sesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Blog, post. Blog ini adalah nama modelnya, post ini adalah ini yang tadi ditambahkan di dalam routes-nya gitu ya. Dia jadi sebuah variabel yang nantinya akan memunculkan data. Ini berarti dibuka untuk yang controllernya ada di folder apps http controller yang blog controller. Kalian buka, nah yang ini modifikasi jadi blog $post ya. Dan yang ini kita modifikasi juga ganti menjadi $post ya. Oke, jangan lupa di save. Nah, satu lagi yang harus kita modifikasi adalah di bagian load.blade yang awalnya memunculkan berdasarkan ID, kita rubah menjadi berdasarkan slug-nya, karena kan biar tidak muncul ID-nya. Ini kan ID, ini rubah menjadi slug ya, lalu di save. Nah, baru kalian coba ke tampilan blognya lagi. Nah, ada dua itu ya, artikel pertama, artikel kedua. Ketika diklik seperti ini, maka dia akan memunculkan artikel pertama, yang ini ya, sudah menggunakan paragraf, dan di sini udah bukan angka atau ID lagi, tapi udah slugnya ya, tadi artikel pertama. Kalau artikel kedua, ya di sini nanti dia akan memunculkan tulisan artikel kedua, sesuai dengan single artikel atau artikel yang kita klik, yang kita pilih. Nah, seperti itu ya. Mungkin sebenarnya dengan materi yang sebelumnya masih tidak berbeda gitu ya, masih menampilkan data, cuma yang sebelumnya di route dipindah ke model. Nah, sekarang yang tadinya di model dipindah ke dalam database ya, sehingga kita sudah menggunakan database. Bentuknya sampai seperti ini dulu saja. Ya, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan dicoba ya, nanti bisa lihat di modul dan bisa melihat apa yang sudah saya contohkan. Kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.